Halo, selamat sore rekan-rekan, kembali bersama saya Maruli Tua Sinambela. Nah, pada sore hari ini rekan-rekan, ini ada permintaan dari rekan-rekan kita biasa. Jadi rekan-rekan kita ingin mengetahui sejauh mana konsistensi dari analisis menggunakan matematik, metode matematik yang ini, apakah bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Karena kebanyakan daripada analisa-analisa itu tidak bisa continue dianya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kenapa tidak dapat dipertanggungjawabkan? Karena memang dianalisa secara sepotong-sepotong rekan-rekan. Nah, di sini kita bukan saling menjatuhkan, tetapi di sini kita saling mendukung. Mendukung seperti apa? Mendukung untuk melihat, menganalisa. Nah, kita menganalisa apakah sebuah analisis itu dia dapat berkelanjutan, to be continue, dia atau jangan-jangan dia hanya pada hari itu dan esoknya tidak dapat dilanjutkan kembali rekan-rekan. Nah, demikian ya. Nah, jadi rekan-rekan, pada kesempatan ini kalau misalkan rekan-rekan rajin mengikuti uh, metode pembelajaran kita di dalam edukasi, jadi rekan-rekan akan bisa dapat membandingkan analisa-analisa sebelumnya, previewsnya, dan juga kelanjutan ke depannya seperti apa. Nah, kira-kira demikian. Nah, kita mulai langsung saja rekan-rekan, kita tidak mau membuang waktu. Hari ini adalah hari Jumat pada tanggal 24 Januari 2025 pastinya. Jam di laptop saya menunjukkan jam 4.56. Nah, sebentar lagi jam 5. 4.56 itu adalah 16.56. Yang sebentar lagi adalah jam 17.00 waktu Indonesia bagian Barat, rekan-rekan. Hari ini kita bisa melihat bahwa ada data banyak yang sudah dirilis. Nah, ini kebanyakan kan inventory ya tadi ya. Nah, kita fokus kepada data yang bintang 2 dan bintang 3 yang akan dirilis. Nah, kalau yang sudah ini kita nggak usah bahas. 3 menit lagi ada pidato Gubernur ECB. Kemudian setengah 9 Kanada. Indeks harga perumahan baru ya. Nah, ini dari 0,1 0,2 deh ya. Nah, 2145 indeks pembelian. Indeks manajer pembelian PMI manufaktur. Ya, yang sebelumnya adalah 49,4. Nah, dia optimis akan menjadi 49,8. Kemudian disusul lagi pada pukul yang sama, indeks manajer pembelian juga. Nah, tapi di sini belum ada prediksinya berapa. Pada pukul yang sama juga ada indeks manajer pembelian. Nah, yang tadinya 56,8, ya ini pesimis ya, hanya 56,4. Penjualan rumah lama. Nah, ini jam 10, jam 22. Ini 4,15 M. Nah, mereka cukup optimis, mereka memprediksi akan naik menjadi 4,19 M. Nah, bintang 2 juga ada nih sih penjualan rumah saat ini ya, ekspektasi inflasi Michigan, ekspektasi inflasi 5 tahun Michigan. Ya, tadi Januari, sekarang 5 tahun Michigan Januari juga. Ekspektasi konsumen Michigan, nah ini higher. Dari 73,3 mereka memiliki prediksi akan menjadi 70,2. Nah, ini yang bintang 2, sentimen konsumen Michigan juga pada pukul yang sama, 74,0 ya, mereka 73,2. Nah, jadi rekan-rekan ini akan menjadi data mix yang akan membuat rekan-rekan traders itu akan menjadi bingung. Nah, itu dulu, itu akan menjadi persoalan utama. Belum ngeklik, belum mengambil posisi saja, rekan-rekan sudah bingung melihat bagaimana variabel-variabel data ini dengan komponen yang berbeda, dengan prediksi yang berbeda. Nah, jadi yang mana yang harus diikuti? Pastinya akan demikian. Kalau ketemu kasus yang demikian, rekan-rekan langsung difilter, langsung perhatikan yang high impact, yang bintang 3 seperti ini dan bintang 2. Tetapi lebih berefek lagi yang memiliki dampak terhadap emas secara langsung itu adalah yang bintang 3. Makanya di sini langsung kita sortir. Oke. Sesudah hal ini kita pelajari bersama, maka rekan-rekan kita melihat grafiknya ya. Nah, di dalam grafik, nah rekan-rekan kalau memperhatikan mengikuti YouTube sebelumnya, di sini kan kita sudah membuat ada garis di sini ya. Oh, ternyata garisnya juga masih ada. Di mana kemarin lalu itu waktu kita membuat analisa ini ya pada tanggal 22, sekarang 24. Oh, berarti dua hari lalu. Ya, di mana minornya tidak mengikuti majornya. Nah, majornya kan yang dari bawah ke atas naik, tetapi minornya tidak mengikuti. Nah, kalau sekarang ini
minornya mengikuti majornya rekan-rekan. Nah, cuman kalau kita memperhatikan di sini kan ada resisten di sini rekan-rekan ya. Nah, kebetulan dari pivot kita berada pada resisten 3 di money management. Nah, itu ya rekan-rekan. Nah, kalau saya secara pribadi untuk produk emas, saya lebih prefer untuk menunggu. Nah, kemarin lalu itu ada permintaan bagaimana cara memasang limit. Limit ya. Ya, saya baru ingat. Maafkan Pak, saya baru ingat. Yang ini saya close dulu ya rekan-rekan ya. Oke. Caranya adalah begini Pak, kalau misalkan harga berada running di atas resisten 3, kalau saya pribadi saya tidak akan langsung melakukan posisi action buy di sini. Kenapa? Karena menurut analisa berdasarkan fakta yang ada di sini bisa terjadi koreksi penurunan terlebih dahulu untuk emas ini XAU US dollar ini. Berarti kalau saya pribadi yang saya lakukan itu lebih baik saya menjadi seorang buyer menunggu ya. Saya akan ya, ada dua hal, apakah kita mau pasang buy limit di 2740 di support 1 atau di support 2. Nah, dengan risiko di support 3. Bisa seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan kita pasang di support 1 seperti ini rekan-rekan di 2740 bisa. Ya, tetapi pertanyaannya dengan tren yang major seperti ini, majornya adalah major naik, ya bisa kemungkinan dia bisa mencapai penurunan di channel bawah ini juga bisa aja sih sebenarnya ya. Ya, channel bawah aja. Tapi oke lah, kita nggak usah terlalu maruk-maruk lah. Kalau saya pribadi saya akan pasang di bawah pivot di sini di range-nya, berarti di 2745. Caranya begini ya Pak, ini. Oke, kita klik di sini, kemudian contohnya kita pasang. Nah, volumenya dulu jangan banyak-banyak Bapak Ibu, ya rekan-rekan jangan banyak-banyak. Nah, baru kita pasang di sini, ya pastikan dulu XAU US dollar sudah benar ya. Ini, nah baru pending order. Pending order ini contohnya tadi kan kita mau ambil di, ya berarti buy limit kalau harga bergerak turun, buy stop itu kalau harga bergerak naik ya rekan-rekan ya. Nah, berarti kita pasang buy limit. Harganya add di 27, contoh gini saja 2745. Oke. Nah, kemudian kalau kita ingin pasang stop loss-nya, contohnya kan ada di stop loss-nya kita ingin pasang di money management di support 3 di 2726. Pasang stop loss-nya di sini. Ini aja ya. 27 26. Oke, 2658 ya di situ ya. 58 pasang di sini. Nah, kemudian kita ingin memasang target profitnya. Ya, target profit. Oke, jangan maruk ya dan nggak usah muluk-muluk, harus realistis target profit. Contoh kita bisa ingin pasang target profit di 2772. Contohnya, berarti pasang di sini. Contohnya 2772 rekan-rekan. Baru klik di sini place. Nah, selesai ya. Nah, begitu caranya untuk memasang buy limit. Kemudian langsung kita pasang juga stop loss-nya dan target profitnya yang realistis. Untuk money management-nya itu ya penting sekali ya. Risk management, money management itu sangat penting bagi kita. Jadi jangan nggak pasang. Kalau saya pribadi di pengalaman, saya sudah trading dari tahun 2007 ya. Ya, belum pernah saya lihat bisa kita melawan market. Karena berapa kekuatan uang kita dibandingkan dengan market. Ya, kita ngelawan raksasa itu agak susah. Jadi mendingan kalau saya punya filosofi atau prinsip dasar dari pengalaman pribadi saya ya, dari tahun 2007 sampai sekarang, itu adalah lebih baik mengikuti tren. Follow the trend, trend is your friend. Jadi kita follow trend karena tren ini adalah teman kita. Kemudian adalah kita harus planningkan dulu. Plan your trade. Jadi rencanakan dulu apa yang mau kita transaksikan. Kemudian trade your plan. Kemudian kita transaksikan apa yang sudah kita rencanakan. Jangan nggak ditransaksikan. Ya, baru dievaluasi terus, koreksi, perbaiki. Nah, itu cukup dulu ya kalau untuk pembahasan tentang emas. Nah, sekarang kita cek untuk Australia dollar, US dollar. Nah, Australia dollar, US dollar kurang lebih berposisi sama seperti emas tadi rekan-rekan. Dia berada di resisten 3. Dia juga kurang lebih sama begini ya. Oke. Nah, kalau saya pribadi saya kurang tertarik ya untuk masuk di sini karena kenapa? Ini jaraknya terlalu small. Kalau di emas itu di Australia dollar itu kan terlalu rapat. Coba kita cari produk yang lain. Nah, ini di euro US dollar. Euro US dollar tadi kan ada yang mau data nanti ya 17 menit lagi ya, ECB ya. Nah, ECB jam 16 tadi udah keluar ECB jam 7 sih. Oh, dia lagi komentar saat ini. Nah, cuman sayangnya kita nggak buka Reuters ya.
Oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Kemudian ini masih nah ini rekan-rekan perhatikan ya. Ini minornya tapi majornya masih naik. Tapi kita berada pada resisten. US dollar Kanadian, nah ini semua diikutin kan? Dia sangat konsisten di dalam tren yang sudah kita buat, mengalami sideways. Jadi rekan-rekan bisa cek. Oke. US dollar Swiss franc, nah dia tetap sama ya. Kalau rekan-rekan memperhatikan ya, channelnya ini channel turun ya, artinya dia trennya tren turun. Oke, dari sisi tren turun, nah dia berada di sini ya, di support 2. Dolar yen, bagaimana dengan dolar yen? Nah, dolar yen keren nih. Nah, dolar yen trennya adalah tren turun rekan-rekan. Nah, ini garisnya masih ada ya. Rekan-rekan bisa lihat ya, di mana kemarin itu kan majornya kan turun, tapi minornya kan naik. Nah, kurang lebih sama juga begini nih ya. Majornya turun tapi minornya naik. Nah, kalau misalkan kita mau trading mengambil minornya, berarti kan kita pasang buy ya rekan-rekan. Pasang buy, setelah pasang buy, pasang stop loss-nya, pasang target profitnya yang realistis. Nah, begitu caranya ya. Oke. Pound sterling, nah ini pound sterling juga kurang lebih sama, majornya naik, minornya naik rekan-rekan. Nah, kita berada di resisten 3 di money management, resisten 3 saat ini. Kemudian crude oil. Nah, bagaimana dengan crude oil? Nah, crude oil rekan-rekan majornya adalah major turun, tetapi minornya, nih rekan-rekan kita bisa lihat sama-sama, minornya ada koreksi dia untuk naik. Nah, karena harga itu kan bergerak dari bawah pivot ya, menuju resisten 1, 2, dan 3. Oke, New Zealand US dollar sama ya. Ya, dia searah dengan majornya. Kemudian untuk silver. Nah, untuk silver rekan-rekan bisa perhatikan ya, kemarin kita bilang ya, apa yang kita ucapkan. Nah, sekarang minornya searah dengan majornya. Oke. Tekanan arah naik ya. Oke. Oke rekan-rekan, kalau kita live trading ini pergerakan jam segini mah marketnya kan slow banget ya. Jadi capek juga nunggunya ya. Nah, coba kita lihat ini apa nih? US dollar Swiss franc, US dollar. Oke, kita coba ambil koreksinya ya, US dollar Swiss franc rekan-rekan. Ini namanya mengambil koreksi pergerakan naik ya. Nah, kita pasang stop loss-nya di sini dan target profitnya di sini yang realistis. Coba kita cari cuan. Nah, ini juga kita ini tadi kita sudah ambil ya, pound sterling. Nah, pound sterling karena sudah berada di atas, nah kecenderungan koreksinya cukup kuat nanti rekan-rekan. Baik. Demikian dulu rekan-rekan. Nah, untuk rekan-rekan di sini juga di marulitua.com sebenarnya saya ada memberikan edukasi gratis. Ilmunya gratis rekan-rekan. Jadi nggak perlu bayar, yang ada di sini ya, yang ada di marulitua.com. Nah, di sini pentingnya memilih broker berlisensi dari Bapepti, BBJ, JFX, KBI, CDX. Nah, kenapa penting? Karena rekan-rekan apabila broker yang rekan-rekan pilih itu tidak memiliki lisensi dari regulator, dari pemerintah di sini, apabila terjadi nanti dispute, misalkan terjadi, rekan-rekan mau cari kantornya di mana, ya kan? Nggak mungkin harus pergi ke luar negeri sana, hotelnya lebih mahal ya. Nah, terus oke, di sini juga ada perihal, masih sempat saya tulis rekan-rekan waktu itu, kenapa kita perlu mencari guru yang bersertifikat ya? Karena rekan-rekan begini, rekan-rekan, pengajar yang bersertifikat itu penting sekali. Karena kenapa? Ada standar keilmuannya, apalagi sudah bersertifikat itu otomatis kan, contohnya dari spesialisasi di industri trading ini untuk di forex indeks saham dan komoditi emas dan crude oil itu sebenarnya adalah dari industri PBK rekan-rekan ya, di industri PBK pialang berjangka komoditi. Nah, jadi rekan-rekan juga perlu sebagai tambahan ilmu, di mana di tahun 2025 ini rekan-rekan industri PBK ini akan diawasi oleh tiga pengawas, yaitu dimulai dari Bank Indonesia, BI, kemudian OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jadi rekan-rekan muda, ini adalah peluang sebenarnya untuk masa depan. Jika rekan-rekan muda memilih menjadi trader profesional, ya jangan sampai tidak memahami hal ini, diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Nah, kemudian adalah Bapepti. Bapepti itu apa? Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Ya, nah, jadi rekan-rekan, ini adalah masa depan yang akan gemilang nantinya. Nah, tetapi jika tidak didasari dengan keilmuan di dalam menganalisa secara benar, maka akan kesulitan juga rekan-rekan. Jangan sampai rekan-rekan menjadi orang yang
mendonorkan uangnya, memberikan uangnya ke pasar ya. Jadi bukan cuan yang dicari, jadi bocuan. Ya rekan-rekan, semoga sharing-sharing kita pada sore hari ini bermanfaat. Ingat, disclaimer on. Tujuan daripada edukasi ini bukan untuk mengarahkan rekan-rekan untuk mengambil keputusan, tetapi hanya sebagai studi pembanding untuk komparasi di mana rekan-rekan, siapa tahu rekan-rekan membutuhkan ilmu ya yang bisa rekan-rekan jadikan menjadi acuan pembanding dengan rencana-rencana transaksi yang rekan-rekan ingin ambil pada hari ini. Nah, ini cukup cantik nih rekan-rekan. Nah, dia sudah mulai bergerak. Oke, langsung saya ambil juga. Ya, ini tipis-tipis ya, rekan-rekan. Oke, tipis-tipis langsung. Ya, jadi semua yang ada di sini selalu ada SLTP, stop loss dan target profit, taking profitnya. Nah, apakah dengan menggunakan metode seperti ini memperhitungkan rekan-rekan akan konsisten? Nah, ini rekan-rekan perhatikan ya. Dengan deposit 50.000 di sini, ya ada cuan. Ya, ini stop lossnya kena juga nggak masalah ya. Nah, kalau rekan-rekan memperhatikan ini ya. Nah, tetapi ada juga yang kena TP, ada yang stop loss-nya nih. Nah, dari modal 50.000 rekan-rekan perhatikan deposit awalnya. Nah, rekan-rekan kita bisa lihat ya. Nah, ini TP kena ya. Nah, ada juga yang dieksekusi langsung. Nah, stop loss-nya kena ya. Nah, yang penting adalah kita perhatikan ya. Dari modal 50.000 sudah ada cuannya 3.625. Nah, saat ini equity-nya 53.551. Ada open posisi kita rekan-rekan. Nah, itulah yang dikatakan sebagai konsisten. Saya tidak mau mengatakan konsisten profit, karena konsisten profit itu terlalu ngebluffing ya. Tapi saya akan katakan konsisten di dalam trading plan dan konsisten di dalam money management ya, risk management ya, karena disitulah disiplinnya akan bagaimana cara kita mengelola investasi kita, transaksi kita, dana kita ya, equity kita rekan-rekan. Semoga bermanfaat. Saya Maruli Tuasinambela. Happy trading dan cuan selalu rekan-rekan.